Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Februati Anita, calon guru penggerak angkatan 11 SMP 10 Payakumbuh. Kali ini saya ditemani teman saya yaitu Pak Mensunalis MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 10 Payakumbuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, hari ini Pak kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak sajikan nanti bagaimana Pak? Baik Bu, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran saya yaitu siswa mampu menyebutkan ciri-ciri fisik dan kepribadian temannya. Kemudian siswa mampu menulis deskripsi sederhana tentang temannya. Kemudian siswa mampu menggunakan simple present tense untuk mendeskripsikan temannya. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi kata sifat yang menggambarkan tentang fisik dan kepribadian dari temannya. Jadi dari itu mungkin dalam tujuan ini saya akan meminta kepada siswa apa yang sudah disampaikan tadi itu hendaknya tercapai dalam pembelajaran. Iya, berarti ini tujuan pembelajaran Bapak lebih mengarah kepada bagaimana anak dapat mendeskripsikan ya Pak ya, dirinya sendiri. Nah, kira-kira Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak ingin lakukan? Ya, dalam area pengembangan mungkin saya ingin menggali ilmu pengetahuan dan keterampilan dari anak tersebut sehubungan dengan materi yang akan saya sajikan untuk observasi nanti, ya, terutama sekali tentang bagaimana siswa itu bisa mengerti dan memahami dan juga bisa memberikan contoh terhadap temannya tentang deskripsi keadaan fisik ataupun kepribadian dari temannya tersebut. Berarti Bapak ini area pengembangan lebih kepada pengembangan pengetahuan dan keterampilan anak ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ini Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dalam strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik. Adapun strategi yang akan saya ajarkan yaitu yang pertama, bahwasannya siswa itu hendaknya bisa memberikan suatu gambaran tentang fisik dan kepribadian dari temannya tersebut. Kemudian juga dalam kegiatan itu saya akan mengadakan observasi terlebih dengan mengadakan pertanyaan, ya, memberikan pertanyaan kepada siswa seputar bagaimanakah mereka mengetahui tentang keadaan fisik dan kepribadian dari siswa. Kemudian adanya diferensiasi proses, yaitu bagaimana siswa itu memahami sepenuhnya tentang materi yang akan ditayangkan, dan kemudian hasilnya apakah setiap siswa ataupun berupa kelompok bisa mendeskripsikan teman di dalam kelas. Kemudian model pembelajaran yaitu mungkin adanya diskusi kelompok, latihan menulis, tanya jawab, dan presentasi di dalam kelas. Kemudian lagi yang perlu Ibu ketahui, adapun media yang akan saya berikan yaitu berupa gambar, ya, orang yang dengan berbagai karakteristik fisik. Kemudian adanya berupa PowerPoint atau kartu kosakata, dan kemudian lembar kerja. Mungkin itu, dan akhirnya nanti mungkin ada refleksi pembelajaran yang akan kita minta dari siswa dan saya pun akan menyampaikannya, Bu. Itu kira-kira, Bu. Ya, nanti ternyata Bapak setelah merancang ya Pak ya dari strategi pembelajaran, mempergunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kemudian dengan metode pembelajarannya yaitu diskusi, kemudian menggunakan media pembelajaran yaitu video-video yang mana menceritakan deskripsi tentang pribadi anak itu sendiri ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira
kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa. Oke. Baik Bu, untuk tahun ajaran 2024-2025 yaitu yang akan saya lakukan pada kelas 771 ya, pada jam kelima mungkin Bu, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Ya, ini itu Bu. Nah, saya akan datang nanti Pak ya ke kelas Bapak, kemudian kita akan melakukan supervisi kelas, dan setelah kegiatan observasi nanti Pak, kita akan melakukan kegiatan lagi terakhir, yaitu pasca observasi ya Pak ya. Nah, itu adalah percakapan kita yang terakhir gitu Pak. Dan di samping itu nanti di pasca observasi itu kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, dari percakapan dari awal sampai akhir gitu Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, dalam percakapan kita hari ini Bu, mungkin banyak pengetahuan yang bisa diperoleh. Yang pertama sekali, bagaimana kita dinilai oleh seseorang, apakah kesanggupan kita itu sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan mungkin berupa pengetahuan yang bisa saya peroleh dari percakapan kita hari ini Bu. Dan mungkin untuk selanjutnya mungkin lebih baik lagi, dan kita akan merubah bagaimana cara pembelajaran yang terbaik mungkin Bu. Nah, yang perlu saya sampaikan mungkin Bu, dalam percakapan tadi mungkin insya Allah kalau untuk perubahan kita akan lakukan pada semester 2, tapi untuk observasinya mungkin kita akan laksanakan minggu yang akan datang ya, di kelas 71 insya Allah kita lakukan pada jam kelima. Nah, mungkin itu Bu. Iya, baik ya Pak ya. Kita terima kasih saya sekali lagi Pak, karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu dan berbincang tentang kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya ya Pak ya. Kemudian saya berharap minggu depan hari Senin ya Pak ya, kita akan berjumpa di kegiatan observasi di dalam kelas. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini akan berjalan dengan baik Pak. Nah, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan kita buat dalam sebuah program tentang describe seseorang. Setuju? Setuju? Oke, are you happy now? No? Why? Yes. Huh? Yes. No? Oke, right. Nah, oke, thank you very much. Hari ini kita sudah belajar, dan untuk yang akan datang kita akan lanjutkan dengan membuat paragrafnya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bentuk dari kosakata yang akan kamu pahami. Ya, kemudian ya kita masuk kepada yaitu bagaimana kalau seandainya kita menyatakan seseorang memiliki dia Oke. Ya. Oke, ini yang dibuat oleh Raka. Right or wrong? Right or wrong?
lakukan. Nah Pak, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan sesuai dengan tempat yang dilakukan kemudian Alhamdulillah ya Pak ya sudah berjalan dengan baik. Nah Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kegiatan? untuk pengembangan yang saya lakukan di kelas itu bidang pengetahuan yang mana diminta kepada siswa tentang apa itu mendeskripsikan seseorang dan bagaimana cara menyampaikan pendeskripsian seseorang kepada teman yang lain. Kemudian ada keterampilannya berupa dia langsung tampil di depan bagaimana cara membuat sebuah kalimat ya dengan menggunakan kata-kata atau kartu yang diberikan kepada siswa tersebut. Ya. Ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau di dalam kelas atau tidak? Baik, dalam observasi yang sudah kita lakukan tadi memang sedikit terkendala dengan adanya modal kosakata yang kurang dari siswa tersebut. Ya, kalau kita perhatikan banyak di antara siswa itu yang belum memahami tentang kosakata tersebut, sehingga dia sulit untuk membuat sebuah kalimat. Terutama sekali kalimat yang mudah, karena dasar dari kosakata mereka itu yang kurang. Ini anak memiliki kosakata yang kurang ya. Nah, menurut Bapak apa masih Bapak ya ada kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat tadi melakukan proses pembelajaran? Baik Bu, dalam proses pembelajaran kita sudah coba memotivasi anak dalam berbagai hal, terutama sekali bagaimana dia bisa menampilkan kemauannya terlebih dulu. Walaupun itu salah, walaupun tidak sesuai dengan topik yang kita ajarkan, yang penting dia bisa tampil ke depan dengan keberaniannya itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya dia lebih baik lagi dan bisa memahami bagaimana membuat sebuah kalimat. Begitu. Ya, nah kira-kira tadi Pak ada nggak di strategi pembelajaran gitu? Tadi saya sudah melihat Bapak tadi juga menggunakan atau mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Bapak bagaimana tadi? Ya, sesuai dengan pengelompokan gaya belajar, memang kita ketahui ada di antara anak-anak itu yang mudah memahami apa materi yang sudah disampaikan, dan di antara mereka juga ada yang sulit menerima materi yang diberikan. Jadi dengan adanya pengelompok tersebut, kita tahu bahwasannya ini anak ini arahnya kemana. Sementara anak yang di bagian lain itu arahnya apa yang harus kita berikan. Berarti materi itu di satu sisi bisa mudah kita berikan, di satu sisi lagi sulit kita berikan. Jadi itu salah satunya Bu. Iya. Nah mudah-mudahan ya Pak ya, apa yang Bapak rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sekarang ini ya Pak ya. Nah saya Pak kira-kira kapan Bapak realisasikan atau Bapak buat pembaharuan gitu? Insyaallah Bu, karena pada semester sekarang ini kita memiliki waktu sedikit, semester yang akan datang mungkin dilakukan proses itu Bu. Ya. Nah, baik Pak ya, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Bapak telah bicarakan atau yang telah Bapak utarakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat terrealisasikan, dan kemudian untuk semester besok kita akan menggunakan apa yang Bapak rencanakan tadi. Nah, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Merzona untuk memberikan tambahan
topik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya terima kasih ya Pak sudah memberikan waktu, sudah membantu Ibu Anita sebagai JGP saat ini untuk melakukan proses coaching revisi akademik ya Bu ya. Nah, jadi sejauh dari yang saya lihat tadi di pasca observasi yang sudah pasca observasi yang dari Bu Ita lakukan, kita prinsip coaching itu kan ada beberapa prinsip gitu ya Bu ya, ada kemitraan di situ, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah, untuk kemitraan ini Ibu sudah lakukan dengan sangat bagus, tujuannya sudah ditetapkan oleh rekan sejawat, kemudian di situ Ibu tidak menggurui, tidak memberikan saran kepada rekan sejawat. Kemudian untuk proses kreatifnya ini Bu, ada beberapa di proses kreatif itu percakapan dua arah itu sudah terjadi antara Ibu dengan Pak Men. Kemudian mendengarkan, Ibu sudah mendengarkan secara penuh, cuman ada satu saja yang tadi yang belum terlihat, Ibu tidak merangkum dari apa yang disampaikan Pak Men. Bagusnya tadi kan misalnya Pak Men, iya Bu, menurut saya begini-begini ya. Nanti sebelum Ibu mengajukan pertanyaan yang menggali, Ibu rangkum dulu. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa begini. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan, kira-kira menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan? Jadi rangkum dulu Bu apa yang disampaikan oleh Pak Men. Baru Ibu berikan lagi dari apa itu Ibu berikan lagi pertanyaan yang mengganti. Nah, itu sudah sangat bagus sekali tadi ya Pak ya. Mungkin itu saja Bu merangkum perkataan rekan sejawat tadi atau mengulangnya. Kemudian pertanyaan yang menggunakan sudah pertanyaan yang mengganti karena apa di sini sudah terlihat bahwa yang banyak berbicara itu yang disebut adalah kita. Kemudian memaksimalkan potensi percakapan Ibu sudah menghasilkan tindak lanjut tadi Ibu sudah tanyakan sama Pak Men ya, sudah tanyakan apa akan dilakukan, apa bisa dilakukan kembali gitu. Jadi mungkin itu saja Bu untuk pasca observasi yang Ibu lakukan ya, itu saja bisa kita tambahan dari saya. Terima kasih Bu, Pak Men. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih banyak atas informasinya dan tanggapannya yang sangat bagus. Nah, kegiatan pasca observasi ini